Rauf berjalan tergesa saat sebuah mobil terparkir di halaman rumah Ardan. Sejurus kemudian, Ardan turun, melangkah menghampiri Rauf yang menyambutnya dengan tatapan tidak biasa. "Lama banget sih, Dan." Wajah Rauf cemberut. Beberapa kali, dia menatap putus asa ke arah jam tangannya yang berwarna abu-abu tua itu. Ardan menyengir. Kemudian dia mengibaskan tangan kanan di depan muka. Sedang di tangan kirinya membawa sebuah kantong plastik. "Ya sorry bro, tadi jalanan macet." Dengan uring-uringan, Rauf segera masuk ke mobil Ardan. Hari ini dia ada janji dengan Humaira untuk bertemu, dan dia meminjam mobil Ardan. Semalam pun Rauf ke rumah Ardan mengendarai ojol, bukan mobil milik Pak Nur. Ardan bersikap seolah bodoh amat, melangkah menuju rumah dan meninggalkan Rauf yang hendak bertemu dengan Humaira. Ya, walaupun dia tahu jika meminjamkan mobil adalah dosa, tapi mau bagaimana lagi? Rauf itu pribadi yang keras kepala. Lagipun dia belum berani menegur Rauf. Hanya doa yang dia utarakan, semoga sahabatnya itu diberikan pencerahan, baik akal maupun perasaan. Baru setengah jalan menuju pintu depan, tiba-tiba telinganya mendengar suara bariton Rauf yang berteriak-teriak seperti memakinya dan dari kejauhan. "Dan!" Suara itu benar-benar mengusik Ardan. Dengan agak malas, dia berbalik dan menatap datar Rauf yang saat itu ekspresinya lebih datar dari Ardan. "Kenapa teriak-teriak kayak perempuan aja? Jadi cowok yang gentle dong," katanya sembari memamerkan otot-otot lembeknya. Memang dia memiliki level kepedean tingkat dewa, sehingga Rauf hanya bisa geleng-geleng kepala. Dari kaca mobil dia dapat melihat Rauf menekuk muka dengan membawa sekantong lagi plastik. Tangan kirinya digunakan untuk menutupi hidungnya. "Nih bawang merahnya, ketinggalan sekantong plastik." Ardan kembali menyengir, kemudian datang mengambil kantong plastik itu. "Mana bau mobilmu hanya bawang?" katanya. "Lagi pula mengapa beli bawang merah di warung sebelah harus bawa mobil?" Rauf menyubit hidungnya dengan tangan kiri. Kemudian setelah kantong plastik itu sudah diterima Ardan, dia segera menancapkan gas. Gadisnya telah menunggu, Humaira. Setelah 1/4 jam perjalanan, akhirnya dia sampai juga di lokasi tempat dia akan berkencan hari ini. Kencan? Entahlah, Rauf bahkan tidak bisa menerka apakah pertemuan ini akan berakhir bahagia atau justru seperti pertemuan terakhir mereka berdua. Humaira menolak mentah-mentah lamarannya. Mengingat itu, hatinya diliputi was-was. Takut-takut jika kejadian kemarin terulang lagi. Saat Humaira mematahkan hatinya, entah keberapa kali. Pemandangan sekitar cukup menghibur hati Rauf yang saat ini masih was-was. Netranya menatap ke sembarang arah untuk mencari seseorang. Sembari kakinya berjalan menyusuri jalan paving yang sudah disediakan. Sekelilingnya hanya ada pelancong yang berlibur di sana. Sesekali dia menghentikan jalannya saat berpapasan dengan bocah-bocah yang asyik bermain sepak bola. Pepohonan rindang di kawasan itu ternyata tak terlalu menguntungkannya. Batas pandangannya menjadi lebih sempit. Hanya beberapa pohon yang batangnya berukuran besar yang dapat dilihatnya. Selain itu, orang-orang sekitar yang juga sedang menikmati liburan. Hampir 300 meter dia berjalan meniti jalan. Akhirnya sudut matanya menatap seorang gadis yang duduk di dekat pohon besar. Dia tengah menunduk hikmat, tenggelam dalam sebuah novel yang sekarang berada dalam genggamannya. Sampai tak menyadari jika Rauf sejak tadi sudah berada di sana. "Ra," panggil Rauf sembari mendekatinya. Humaira tak menjawab. Sepertinya dia terlalu asyik dengan novel terjemahan dari Turki, yaitu serial 4 Wanita Penghuni Surga, Asia. Rauf menatap gadisnya sebal, kemudian duduk di sampingnya dengan memasang wajah tertekuk. "Ra." "Astagfirullah," katanya beristighfar. Gadis itu terperanjat kaget.
Buat orang kaget itu dosa loh. Dia menyambut perkataan sebelumnya. Kamu sih yang tidak peka. Setidaknya salam dulu, jangan tiba-tiba manggil. Dan buat orang terkejut, untung aku tidak punya riwayat penyakit jantung. Kalau meninggal bagaimana? Corocos Humaira. Dia memasukkan buku tadi ke ransel miliknya. Ya jangan dong, siapa yang akan kuajak nikah suatu saat nanti? Alis Rauf naik turun. Dia sepertinya berhasil menggoda Humaira. Pipi gadis itu yang kemerah-merahan semakin memerah setelah mendengar gombalan Rauf. Humaira memperbaiki posisi duduknya dengan sedikit lebih menjauh dari Rauf dan menghela nafas panjang sebelum bersuara. Sepertinya gadis itu akan berkata serius. Kak, panggil Humaira. Ya. Diam beberapa detik, Humaira belum kembali berbicara. Dia menunduk menatap sepatu putihnya yang sekarang telah banyak noda coklat tanah. Benar, kakak akan menikahiku. Hening lagi, tidak ada satu kata pun yang terucap dari kedua mulut insan itu. Yang didengar hanya tawa pengunjung lain, jungkat-jungkit dan ayunan yang berdecit memekakan telinga. Apa Humaira belum tahu soal ini? Tentu, aku akan menikahi kamu nanti. 6 bulan lagi mungkin, atau 3 bulan lagi. Nyemari kaki Humaira yang terbungkus sepatu kets putih itu memainkan kerikil. Gadis itu kembali menghela napas. Mengapa aku harus menunggu selama itu? Rauf tergugu. Mentap kosong hamparan tanah yang berada di depannya. Dari mana dia akan menjelaskannya? Menjelaskan dia sekarang baru saja menikah. Nikah? Rauf langsung menatap Humaira. Bukankah kakak sudah menikah? Rauf menatap wajah sendu perempuan itu. Bibirnya sedikit pucat karena tidak pernah diolesi gincu, tapi tetap manis bila dipandang. Matanya berkaca, sungguh Rauf bisa menatap pantulan cermin dirinya dari mata bening milik Humaira. Humaira tersenyum simpul. Dia menatap Rauf beberapa detik sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke orang-orang. Mata gadis itu berkaca dalam hati mati-matian agar tidak meneteskan air mata di tempat ini, apalagi di depan seseorang yang dicintainya. Iya, katanya. Mengapa kamu menolak lamaranku saat itu? Hening. Akhir-akhir ini hanya sunyi yang selalu menemani mereka. Rahang gadis itu sedikit terkatup, kemudian menatap keramaian di depannya yang begitu indah jika dipandang. Dia berada di keramaian, tapi merasa sendiri. Aku harus meminta izin dari kedua orang tuaku dulu. Lalu saat itu aku meminta izin. Kamu ternyata sudah ada yang punya ya, ucap gadis itu dengan suara bergetar. Matanya kembali berkaca-kaca. Dengan bibir tersenyum, sembari menatap sang pujaan hati yang kini sudah resmi milik orang lain. Rauf diam, mulutnya bungkam. Dia tak bisa berkata apa-apa saat dia menatap dirinya sendiri di mata Humaira. Gadis yang pertama kali membuatnya jatuh hati. Tapi ya sudahlah, itu memang pertanda jika kita bukanlah jodoh. Kamu mungkin dapat seseorang yang lebih baik dariku. Belajarlah melupakanku, karena kamu berhak bahagia walaupun tanpaku. Senyum gadis itu semakin melebar, tapi sayangnya butiran-butiran air mata membasahi pipinya. Selama ini aku tahu kamu ingin serius denganku. Aku berusaha menghindarimu bukan karena aku tidak suka padamu, tapi aku ingin mengujimu. Apakah kamu seperti laki-laki lainnya di luar sana yang hanya mencintaiku karena rupa atau memang akhlak? Kamu adalah laki-laki yang pertama kali lulus dalam ujian itu. Saat kamu mengajakku menikah tempo hari, sebenarnya aku mau, tapi aku harus meminta izin kedua orang tuaku. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, tersenyum penuh arti ke arah pemuda yang notabene juga cinta pertamanya. Sekarang kamu mematahkan segala anganku, seolah memberiku harapan yang hampir saja kugapai. Kemudian menjauh mengejar sesuatu yang lain hingga aku harus bersusah payah
hanya untuk sekedar mendampingimu. Dudukmu di sini tidak seperti kemarin-kemarin. Jika kemarin aku masih memiliki kemungkinan berbagi hati denganmu, kini harapanku pupus. Kamu sudah dimiliki dan aku. Senyum itu merekah, air matanya mengalir. Dada gadis itu berdesir. Sesak saat mengetahui pemuda yang menjadi cinta pertamanya kini telah bersanding dengan orang lain. Bertukar cincin, berbagi ranjang, berbagi makanan, dan yang terpenting berbagi cinta kasih. Gadis itu menutup mata, dadanya masih merasakan sesak, napasnya tak lagi teratur. Nyatanya, dia tak mampu membendung air matanya untuk tidak keluar. Kini dia telah berlinang air mata. Aku turut bahagia jika melihatmu bahagia, Kak. Senyum itu senyum indah yang sangat menipu. Ingin tersenyum tapi matanya berontak dengan mengeluarkan air mata. Ra, tunggulah aku. Tunggu aku, Ra. Aku akan menikahimu. Humaira tersenyum menatap mata Rauf dengan sendu. Tangannya mengusap air mata. Bagaimana kamu bisa menikahiku jika kamu punya istri? Aku bisa menceraikan dia, Ra. Aku bisa menceraikan dia demi dirimu. Demi Allah, Kak, demi Allah, jika memang hanya itu jalannya untuk mempersatukan aku dengan dirimu, lebih baik aku melupakan cinta ini. Aku tidak ridho, Kak. Aku tidak ridho jika kamu mengorbankan istrimu hanya untuk menuruti nafsu cintamu itu. Aku juga wanita seperti istrimu. Aku tahu bagaimana rasanya sakit sekali. Melebihi rasa sakitku saat ini saat mendengarmu menikah dengan seseorang yang bukan aku. Biarlah cinta ini terkubur di sini, di tempat ini, disaksikan matahari, bumi, dan pepohonan lain yang mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Mungkin sudah sepantasnya seperti ini. Rasa yang dibiarkan tumbuh mengakar ada kalanya harus ditiadakan. Ra, panggil Rauf dengan nada suara bergetar. Kak, lupakan aku. Ini sudah ada di penghujung dan jalan kita sudah berbeda. Aku yakin suatu saat kakak mampu melupakanku. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Sejak saat itu, 3 hari ini Rauf tak bisa menghubungi Humaira. Dalam hatinya cemas, sedih, kecewa, dan luka. Mengapa gadis itu selalu sekejam itu padanya? Mas, panggil Syifa dengan lembut. Gadis itu datang ke arah suaminya yang sedang duduk di samping ranjang. Tidak baik melamun, lanjutnya kemudian mengusap bahu kukuh suaminya dengan penuh sayang. Beberapa hari ini Rauf mencuekinya, jadi gadis itu sebisa mungkin membuat mood Rauf kembali. Sore menjelang malam, senja menyinari pelataran. Rauf masih tergugup, tak mengindahkan Syifa yang sedari tadi mencoba menghiburnya. Berhari-hari Rauf tidak mengajaknya berbicara. 3 hari yang lalu suaminya itu kembali dengan wajah suram. Kalau punya masalah, mari kita selesaikan bersama. Syifa tersenyum meraih jemari Rauf kemudian mengaitkan jemari mereka berdua. Pemuda itu masih saja diam, membiarkan gadis di sampingnya bermanja-manja sendiri dengannya. Dia tidak mempunyai waktu bermanja dengan Syifa, karena di hatinya masih kalut. Nama Humaira masih ada di sana. Fa, iya mas, kita kan sudah lumayan lama tidur di sini. Kau pindah ke rumahku bagaimana? Syifa sedikit terhenyak, dia melepas pegangan tangan mereka. Dia menatap manik mata Rauf yang juga menatapnya. Sedih, lelah, kecewa. Itulah gambaran yang didapat saat melihat mata teduh Rauf. Dia tersenyum kemudian mengangguk, walaupun dalam hatinya masih sedikit takut kejadian apa yang menanti saat dia di rumah mertuanya nanti. Ya gitu toh gadis, kalau sudah menikah manut saja sama suami. Semoga saja dia bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Semoga. Bersambung.